Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang pertumbuhan ekonomi, yang akan coba kita bedah atau kita pelajari, yaitu tentang teori dan model pertumbuhan ekonomi, faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, manfaat pertumbuhan ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, faktor penggerak pertumbuhan ekonomi, serta ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah ke standar hidup. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Kemudian yang kedua adalah PNB atau Produk Nasional Bruto. Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Produk Domestik Bruto GDP atau Gross Domestic Product adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui 1. Kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara, tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang ketiga, kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat mempengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif atau kualitasnya, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif atau kualitas atau banyaknya, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Keempat, kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Teori dan model pertumbuhan ekonomi
dapat kita pelajari dalam beberapa hal. Yang pertama, teori Schumpeter. Yang kedua, model pertumbuhan Harold Domar. Kemudian model input-output Leontief, model pertumbuhan Lewis, serta model pertumbuhan ekonomi Rostow. Faktor yang menyebabkan penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang pertama tentunya sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, akumulasi kapital. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang netral, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, serta kemajuan teknologi hemat modal. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Suatu bangsa bisa terjadi penghambatan pertumbuhan ekonomi apabila 1. Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. 2. Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. 3. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mengalami peningkatan GNP. Yang kedua, mengalami peningkatan investasi potensial. Yang ketiga, ditemukan sumber-sumber produktif yang dapat digunakan dengan lebih baik di negara tersebut. Manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoran dan regional. Kemudian berikutnya sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Terakhir, sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis. Sekian, terima kasih perjumpaan singkat hari ini. Tetap berpikir, tetap belajar, tetap menambah ilmu meskipun di rumah. Kurang lebih mohon maaf. Sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.